Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gelombang cahaya, pemantulan, dan pembiasan. Apa itu gelombang cahaya? Gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang cahaya adalah bentuk energi yang bergerak sebagai gelombang elektromagnetik yang berarti tidak memerlukan medium untuk merambat. Ini memungkinkan cahaya matahari mencapai bumi meskipun melewati ruang hampa yang luas. Nah, cahaya bergerak dalam garis lurus dan membawa energi tetapi tidak memindahkan materi. Energi ini adalah apa yang kita rasakan sebagai panas dan apa yang kita gunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Spektrum cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia hanyalah sebagian kecil dari seluruh spektrum elektromagnetik. Cahaya tampak ini memungkinkan kita untuk melihat warna-warni dunia di sekitar kita. Nah, jadi pemantulan cahaya memantul dari permukaan. Pemantulan adalah fenomena fundamental di mana cahaya mengenai suatu permukaan dan memantul kembali. Ini adalah prinsip di balik cara kita melihat objek. Cahaya memantul dari permukaan objek ke mata kita. Ada dua jenis pemantulan. Yang pertama itu ada pemantulan teratur, yaitu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang sangat halus dan rata, seperti cermin. Sinar cahaya yang datang dipantulkan kembali dalam satu arah yang teratur, menciptakan bayangan yang jelas dan tajam. Yang kedua ada pemantulan baur, yaitu terjadi pada permukaan yang kasar atau tidak rata seperti dinding atau kertas. Sinar cahaya yang datang dipantulkan ke berbagai arah secara acak sehingga kita tidak melihat bayangan yang jelas melainkan hanya objek itu sendiri yang terlihat. Nah, ini ada ilustrasi pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana sinar cahaya datang mengenai permukaan cermin datar dan memantul sebagai sinar pantul. Garis normal adalah garis imajiner yang tegak lurus terhadap permukaan cermin di titik di mana sinar cahaya mengenainya. Kalian dapat melihat dengan jelas bahwa sudut datang sama besar dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan Snellius. Cahaya membelok saat melintas medium berbeda. Nah, jadi satu bidang datar sama seperti pemantulan sinar datang, garis normal, dan sinar bias. Atau cahaya yang dibelokkan semuanya terletak pada satu bidang datar. Nah, perubahan arah. Pertama ada ketika cahaya bergerak dari medium yang kurang rapat misalnya udara ke medium yang lebih rapat misalnya air atau kaca, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, ketika cahaya bergerak dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, pembiasan adalah fenomena di mana arah lambat cahaya berubah saat melewati batas antara medium yang memiliki kerapatan optik berbeda. Ini menyebabkan cahaya membelok. Nah, indeks bias dan rumus pembiasan cahaya. Indeks bias atau indeks bias adalah ukuran seberapa banyak suatu medium dapat membiasakan cahaya. Ini didefinisikan sebagai perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa atau C. Dengan kecepatan cahaya di medium tertentu, semakin tinggi indeks bias, semakin lambat juga cahaya bergerak di medium tersebut dan semakin besar pembelokan cahaya. Nah, contohnya itu jika cahaya bergerak dari udara, N sama dengan 1 ke air, N sama dengan 1,33, dan sudut datangnya adalah 30 derajat, maka sudut biasnya akan lebih kecil dari 30 derajat. Karena cahaya dibiasakan mendekati garis normal, ini adalah prinsip dasar di balik desain lensa dan serat optik. Nah, fenomena alamnya ini ada pelangi, yaitu pelangi adalah salah satu contoh paling indah dari pembiasaan dan dispersi cahaya. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air di atmosfer, cahaya dibiaskan dipantulkan di bagian dalam tetesan dan dibiaskan lagi saat keluar memecah cahaya putih menjadi spektrum warna yang kita kenal sebagai pelangi. Nah, jadi pentingnya pemantulan dan pembiasan dalam kehidupan. Yang pertama, fenomena optik sehari-hari.
Pemantuan dan pembiasan adalah dasar dari bagaimana kita berinteraksi dengan dunia visual, dari melihat bayangan di cermin hingga bagaimana mata kita memfokuskan cahaya. Prinsip-prinsip ini ada di mana-mana. Yang kedua ada teknologi modern, yaitu pengetahuan tentang pemantulan dan pembiasaan telah memungkinkan kita mengembangkan berbagai teknologi canggih seperti lensa kamera, teleskop, mikroskop, dan serat optik yang membentuk tulang punggung internet global. Dan yang terakhir ada menjelajah rahasia alam semesta. Dengan memahami sifat gelombang cahaya, kita tidak hanya mengapresiasi keindahan fenomena alam seperti pelangi dan fata morgana, tetapi juga membuka pintu untuk penemuan ilmiah lebih lanjut. Mari kita terus eksplorasi cahaya untuk membuka rahasia alam semesta dan mendorong kemajuan teknologi di masa depan. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.